Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Dari para pengharapan dan kepada Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kumpul duduknya kita pada malam hari ini di tempat yang sangat mulia ini, di salat di tempat di saat di waktu yang sangat mulia ini, senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai untuk menyempurnakan hidup kita, mari kita bersama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan di mu'allif hadzal kitab al-alama fi dzalika sunnah al-hadrami wa biniyatul kutub wal ulum wa rusul wa salahil jasadi wa ruh bisiri asmaril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah. Selanjutnya kita niatkan untuk anak cucu keturunan kita, semoga Allah jadikan anak cucu keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah, yang senantiasa berjaga dengan Allah Subhanahu wa taala, jauhkan daripada bala musibah fitnah, dirubah dibalik menjadi kebaikan buat anak cucu keturunan kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Syurutus sholati tsamaniyatun. Bermula segala syarat sembahyang itu 8. At-taharatu 'anil hadatsaini. Pertama, suci daripada dua hadas, al-asghari wal akbari, yakni hadas kecil dan hadas besar. Jadi syarat sahnya sholat, syarat sholat itu ada 8. Pertama, bersuci daripada dua hadas, kecil maupun besar. Kecil mewajibkan kita untuk berwudu, sedangkan hadas besar mewajibkan kita untuk mandi. Wa taharatu 'anil najasi anil najasati fi thawbi wal badani wal makani. Dan kedua, suci, bukan bersih ya, tapi suci daripada segala najis pada pakaian dan badan dan tempat. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan, yaitu harus suci. Sholat itu yang kedua syaratnya suci dari najis, baik di pakaian, di badannya maupun juga tempatnya. Nah, sering sekali mungkin banyak di antara kita yang kadang-kadang tidak memisahkan pakaian sholat dengan pakaian kegiatan sehari-hari. Kalau di pondok bisa ya, kalau di pondok kan disiplin, artinya olahraga ya harus pakai pakaian olahraga, keseharian ya harus pakai keseharian, kalau sholat ya harus pakai sholat. Kalau sholatnya asar, maghrib, isya, subuh wajib pakai sarung. Tapi kalau sholatnya zuhur, karena di situ ada sekolah, maka dibolehkan menggunakan celana panjang.
Kemudian bukan hanya itu, kalau kita di pondok itu sampai pakaian yang batik bilangan oleh pondok saya karena mengganggu konsentrasi yang di belakang. Kadang-kadang batiknya lucu gitu. Jadi harus pakai pakaian yang tidak bercorak. Yang kedua, pakai kain. Kalau kita ini anak pondok tahu nih, dari pakaiannya, dari pakaiannya bisa membaca. Kemungkinan besar orang pernah mondok dari pakaian kainnya udah ketahuan. Jadi dilombakan cara pakai kain yang benar dan baik gitu, kuat. Jadi ketahuan dia sedikit set gitu. Tapi ini di pondok modern, kalau di salaf kayaknya nggak terlalu dipikirkan. Makanya beda anak pondok modern sama salaf, pakai sarungnya beda Pak. Saya juga kenal dengan salaf. Biasanya kalau ada salaf pakai sarungnya yang makin kencang, otak-otak gitu. Kemudian dibantu dengan gesper. Kalau kita nggak pakai gesper itu lebih kuat dari gesper karena dilompatkan. Ya ini sih disiplin gitu ya untuk membedakan cara pakai kain. Bukan. Jadi kalau saya gitu umumnya kita punya pondok paling nggak pondok modern gitu. Kalau pondok salaf nggak ada, tapi salaf sekarang juga ada banyak yang begitu. Ya itu sih nggak jadi sahnya sholat, cuma sekedar kerapian. Maksudnya dan saya cerita itu sampai di pondok itu didisiplinkan. Maka kalau anak pondok itu disiplin, pakai sholat, main-main. Kalau jalan-jalan masih bawa sarung. Kecenderungan kita kadang-kadang terjadi misalnya banyak kawan saya kadang-kadang celana itu keinjak di belakang ya. Celana bawah itu suka keinjak gitu. Atau duduk di mana-mana. Kemudian sholat pakai itu, pertanyaannya tadi duduk di mana, jalannya bagaimana gitu. Apakah aman atau suci daripada najis atau tidak gitu. Makanya kita biasanya kalau udah kebiasaan di pondok itu, kalau kita jalan-jalan yang nomor satu yang kita bawa kain agar nanti sholat itu ya benar-benar terjamin. Kecuali kita memang yakin dan pasti menjamin karena kita nggak kenapa-napa gitu. Tapi kadang-kadang yang sering saya lihat ya seperti itu. Yang parahnya lagi kalau dibuang air kecil, air kecil sekarang kan pada berdiri itu cipratan kuat sekali. Nah itu yang juga perlu dibangun. Belum lagi kalau sudah usia lanjut, biasanya dia kalau buang air kecil sulit untuk sempurna bersihnya. Karena kan kalau istinja itu misalnya jongkok ya, sangat dianjurkan sebenarnya kan jongkok. Jongkok kan bukan jongkok biasa. Jongkok kan begini. Kayak orang main bola. Dulu saya pemain bola Pak, saya jago bola. Jadi kalau nggak jago jangan di rumah saya. Ini begini, atau begini. Jadi yang satu begini, yang satu begini, atau begini. Ketika kita istinja, badan dikedepankan sedikit, kemudian diurut dari bawah batangnya, kemudian ditinggikan, biar terus disunahkan istibro. Istibro jadi nggak bagus ketika ada perempuan lewat. Itu jadi nggak bagus. Nah itu 3 kali. Tapi kan umumnya pada diri, kemudian kadang-kadang ngubulnya nggak tinggi, cipratan dengan air kecil. Atau ya istinjanya itu kebanyakan sudah 50 tahun ke atas, biasanya ketika dia rukuk lagi suka keluar lagi. Iya, intinya diperhatikanlah kesuciannya.
Wasatul aurat. Dan ketiga, satul aurat, tutup aurat. Aurat kita yang kaki ini dari mulai pusat kita ketahui bodong, budal sampai rukbah, dengkul. Itu yang perlu ditutup. Orang bertanya, Ustaz, kalau gitu sholat boleh dong nggak pakai baju, yang penting pakai kain dari mulai pusat sampai lutut dan tutup, boleh nggak? Secara fikih boleh, cuman ada adab, ada etika. Akhlak itu di atas hukum, Pak. Bicara fikih, selama itu memenuhi syaratnya, rukun ketentuannya sah. Tapi ada dia pantas gitu kan gitu. Ente mama kondangan dasaran boleh nggak? Ya boleh aja. Ya cuman nggak punya laki gitu orang. Tapi kalau kita umroh, pada saat bikin umroh kan pakai kain ihram, laki-laki itu kebuka itu. Jadi boleh, karena itu kan memang ketentuannya seperti itu. Banyak ya yang kadang-kadang ada istilah likuli makol. Tempat itu ada pakaiannya, setiap pakaian ada tempatnya, setiap tempat ada pembicaraannya, setiap pembicaraan ada tempatnya. Ini sama lah seperti itu. Jadi aurat ini perlu dijaga, bukan hanya dalam sholat ya. Kalau bisa, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Apalagi kalau sudah baru banyak ke atas, ya jangan dibiasakan pakai celana pendek, karena itu kan terbuka. Kalau berarti dengkul pakai celana pangsit ya, kali nggak bisa pakai celana panjang, itu nggak biasa pakai pangsit ya. Yang penting auratnya dengkulnya ketutup. Kadang-kadang lucu Pak ini, dan itu atas. Tapi alhamdulillah kajian saya sih udah pakai celana panjang terus. Paling sekali-kali dia kalau di depan rumah ya gimana, nggak masalah. Kalau ketemu deh, ya Allah Ustaz, maafin ya Ustaz, nggak apa-apa. Saya nggak pakai celana panjang gitu. Tapi paling tidak dia dengan adanya kata maaf itu menunjukkan sebenarnya sadar itu salah gitu ya. Cuman kadang-kadang mungkin keadaan tapi dilatih lah. Kalau anak pondok nggak biasa. Di pondok itu kita nggak pernah pakai celana pendek, kecuali mandi kan kita nggak pernah mungkin Pak. Disunahkan kan pakai basah kalau mandi, Hawaii, kolor bola. Kita waktu di pondok nggak berani, di kamar aja nggak berani kita, berani di kamar mandi. Nah anak-anak saya pondok itu nggak berani deh. Seberani-beraninya dan itu pun keadaan darurat di dalam rumah, ruang tamu itu juga maafin aja, pakai ngomong maaf sama saya biasa gitu dong gitu. Kalau sekarang kadang-kadang suami sama istri aneh bingung gitu, ke rumah sakit ya, istrinya mah jilbabnya pakai pencet, lakinya pakai celana pendek. Aneh nggak ngerti, dia ngerti untuk aurat itu dipaham sampai kagak itu. Ini istrinya ngerti, benar cakep pakai ini. Lakinya nggak bisa nimbangin, pakai celana pendek. Memang sih pakai mobil, tonya di mana? Kuncinya ngawel. Orang sekarang pakai kunci dikantongin bukan semuanya. Paling cuma itu ngawel. Oh, maksudnya kayak kita tahu nih bawa mobil mau kapal kan tetap aurat itu. Dan isinya nggak dengkul, kan
pertama kasihan suaminya juga kasihan istrinya. Artinya istrinya ini egois, suaminya juga begitu luar biasa, nggak menghargai istri gitu. Pantas banget dokter ke rumah sakit, saya sih ke rumah sakit suka bingung, bener pak, istri cakep, rapatnya bagus gitu. Maaf, kadang-kadang pakai cadar, suaminya pakai celana pendek. Ini istrinya ngerti agama, berarti suaminya nggak ngerti agama. Ini yang ngerti agama, ini berhijab karena fashion, apa berhijab karena kesadaran bahwa itu adalah Allah. Suaminya tidak beretika, sekaligus tidak mengerti Allah, gitu. Simpel. Iya, artinya dipantas-pantasin lah. Allah, kalau memang yang pakai pangsi, orang dulu kan contoh pangsi, kalau mau latihan silat kan biasanya pakai pangsi. Orang dulu gitu ya, pangsi. Kalau kamu pakai sarung, tapi di tempat saya kebun singkong tahu sendiri pak. Kita kalau dari tempat mana aja disebut ada kebun singkong, ngepel, jagoan rem dulu. 50 tahun lebih jadi orang Islam. Dia jujur sama saya, Ustaz, semenjak saya main ke pondok, alhamdulillah saya puasa udah pol sebulan. Dulu waktu belum ke pondok, belum pernah saya sampai khatam. Paling top 2 hari saya puasa. Kira saya semenjak ke pondok 50 tahun lebih, jadi 50 tahun jadi orang Islam, agak pernah pol puasa. Dahsyatnya lagi, terawihnya pakai pol. Kan jarang orang terawih pol, karena gak ngerti sehingga dianggap remeh. Padahal syarat yang dihabiskannya dosa. Laksana bayi yang baru lahir bukan hanya puasa, tapi ada terawihnya. Jadi kalau cuma puasa doang terawih belum, jangan berharap cakep gitu. Jangan berharap cakep gitu. Kayak orang 10 terakhir yang mulai, padahal ente jagain aja dari awal terawih sampai awal terakhir. Apalagi bisa berjamaah, Pak, insya Allah ente berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Enggak dirasakan pun boleh jadi sudah dicatat. Tapi siapa yang sanggup terawih apa yang itu berjamaah? Kalau bukan berbau, yang bisa kan berbau doang. Berjamaah doang. Nah itu. Dan hebatnya itu anak muda. Enggak anak muda, sekarang udah 58. Kemana-mana pakai sarung. Awal-awal dia digodain terus. Ya ini kamu udah pakai aja, udah bilang sih, belum kering aja sunat ya. Awal-awal gitu, tapi kesannya, masya Allah, orang pada kagum juga. Nggak nyangka tuh orang. Sekarang kemana-mana sarung, ikutin saya pak. Sekarang sih udah pakai celana lagi. Dulu kemana-mana naik kapal, pesawat, pakai sarung aja. Karena saya lemah, oleh karena itu butuh rem. Apa remnya? Licin. Sarung mau gigit kayak gimana? Ya Allah, masa gua pakai peci begini gitu. Kalau nggak pakai peci kan, ya saya kelemahannya sama perempuan pak, karena saya digodain terus sama perempuan. Kalau ngajak emak-emak itu pada ngeliatin saya, lagi tarik ibu-ibu, semuanya ngeliatin saya lagi ngajar. Lah iyalah, mereka ngajar. Apalagi kalau ngajar artis pak, seru. Angel Elga duduk dengan mulai lama itu ngajar sama saya tadi kan. Itu dia ngeliatin saya terus. Saya lagi ngeliatin dia ngeliatin aja. Padahal emang belum banyak harus ngeliatin, cuma saya jadi salah tinggal. Saya ini, Bang Haji. Yes. Jadi yang ketiga itu satu hormat. Tolong diperhatikan.
Ya lebih bagus lagi juga, jangan sampai maaf ya sholat kayak kita kan mau menghadap Gusti Allah ya, tolonglah bukan baru, bukan bagus ya, ada kesopanan lah. Kok kita kalau mau kondangan sampai ngajak pulang balik, sampai muter sono, muter sini, pakai nanya lagi sama istri, gue batas kan pakai ini, kata sini yang gitu dong, kayak kapelan, wah pokoknya udah luar biasa deh. Kenapa sholat itu? Ada ya kejadian nih, bingung ya, susah juga ya. Pakai pakaian kaos, tengkorak di belakangnya, sholat Jumat di paling depan. Salah juga sih kalau ini pengurus nggak ada yang pada ketemu di depan, kan jadi bingung kita itu yang di belakang, ya Allah gimana sih? Ya Allah memang tidak lihat pakaiannya, cuma tadi ada adab, ada akhlak. Kalau secara fikih saya sah, tetapi ada adab di atas itu semua, maka perlu diperhatikan ini. Wastiqbalul qiblat, dan keempat menghadap kiblat. Kalau kita ada di Mekah, sholat di Ka'bah, di pelataran Ka'bah dan bisa menatap Ka'bah, maka pandangan kita itu ke Ka'bah. Antum umrah nih, bisa umrah, sholat di pelataran Ka'bah, Ka'bahnya kelihatan tuh kayak gitu tuh, ya Allah. Tapi kalau di sini pandangan kita ya ke tempat sujud. Jangan di Ka'bah, ente ke tempat sujud ke Ka'bah. Ka'bah ada pahalanya nggak? 20 derajat Pak. Kita masuk ke Masjidil Haram ada 120 derajat. Yang tertinggi itu bukan sholat. Sholat bisa nggak di Indonesia? Bisa. Baca Quran? Bisa. Tapi yang pertama yang tertinggi kalau kita masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, jangan sholat dalam pakai tawaf. Derajatnya 60 derajat. Tawaf bisa di Indonesia, bisa di Pondok Gede, kayak wah, ngapain Pondok Gede gue tawaf deh, itu latihan. Habis tawaf baru sholat 40 derajat. Tawaf udah, sholat udah, duduk, pandangin Ka'bah 20 derajat, pandangin aja, nangis di hati, ngomong, ya Allah, alhamdulillah nih anaknya yang belum bisa nyampe ke Ka'bah, mudah-mudahan yang daripada kerja itu di hati Allah, biar anak keturunan saya biar pada bisa ziarah ke makam Nabi, berputar di Ka'bah, latih pandangin. Nah, di kita istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Bagaimana di kita? Takriban Pak pakai ilmu. Tetapi nanti ketolongnya pada saat niat mustaqbilan kiblat. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilan. Ke situ ada kata meceng-meceng sedikit aman, ada kalimat mustaqbilan kiblat. Ya boleh lah diusahakan dimentong-mentongin dasarnya gitu. Ya harus ngumpul orang dari masjid mufalat dan sebagainya. Ingat gak peristiwa Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi? Kalau nggak salah masjidnya Pekoja nih, lupa. Ketika Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi mengukur arah kiblat, secara falakiyah katanya udah tepat. Ini yang dibilang ilmu itu takriban dan sifatnya tentatif. Kata Syekh Nawawi bocah, ulama dunia itu Syekh Nawawi, ulama dunia itu Syekh Nawawi, nanti hebatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sampai kiai-kiai, ulama-ulama atau syekh-syekh di Mekah itu, di Masjidil Haram, kalau itu pada iri. Makanya jangan main-main sama orang Indonesia. Jadi kalau mau nyari ilmu ke Indonesia, Islam tentunya di Timur Tengah, cuman keilmuan yang adanya
Indonesia. Kata Syekh Nawawi, Beb, salah kiblatnya, bocah. Begitu, Syekh Nawawi udah punya kapal. Nggak percaya itu Syekh Habib Osman bin Yahya naik itu Syekh Nawawi sini dulu Ka'bahnya. Begitu melihat benar Ka'bahnya ke situ kurang geser dikit. Osman loncat dikubur Syekh Nawawi muda dipeluk pengen cium tangan sama Syekh Nawawi. Ternyata Allah kasih. Makanya padahal dia udah yakin dengan falakiyah. Makanya kita di sini ya udah yakin mustaqbilan. Andai kata nggak tepat ada bahasa mustaqbilan kiblat. Ketolong di situ. Ketolong di situ. Udah jalan ke Syekh Nawawi. Kalau udah jalan pasti udah pergi umroh. Adanya di mana? Dikuburnya di mana? Di mana? Jadi kalau di Madinah itu namanya baki. Kalau baki itu siapa aja masuk, tapi kalau Ma'la sekarang nggak bisa. Nggak boleh sembarangan orang bisa dikubur di Mekah. Itu nggak sembarangan orang bisa dikubur di Ma'la. Kalau bukan orang-orang yang punya kualitas pribadi yang mulia. Mbah Mun, Maimun Zubair, Mbah Yai. Itu pas saya lagi haji 2019, ada Abah Uci segala. Berisik meninggal hujan dikubur di mana? Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Yang belum lama Indonesia kehilangan ulama lagi dari Purworejo, meninggalnya hari Selasa. Kalau kata kiai-kiai dulu ada orang soleh kalau meninggalnya di Selasa bisa dideteksi bahwa itu adalah wali min awliyaillah. Mbah Mun Zubair hari Selasa. Abahku itu si Cilongok hari Selasa. Mbah Toifur Purworejo hari Selasa. Beliau itu 12 tahun di Mekah di Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Kehebatan orang-orang yang belajar di Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki biasanya kalau pulang ahli ilmu. Beda yang pada jebolan Yaman, Hadramut biasanya jago ceramah, Umar Hafiz. Kalau di Syekh Muhammad enggak, pertama terbatas, enggak boleh lebih dari 40 orang. Selama masih ada 40 dia enggak terima siswa. Satu keluar baru boleh satu, dan sekian tahun enggak boleh pulang. Mbah Toifur yang kila wa qala masyhur disebut wali min awliyaillah dari Purworejo, belajarnya 12 tahun, serating dengan khalifahnya para habaib yang di Al-Hawi Condet, Al-Habib Abdul Qadir. Satu angkatan, satu liting ketika belajar di Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Tetapi yang hebat, ulama besar, ulama dunia, bukan Habib hebatnya, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dari Hasan ada Husain Hasan. Masya Allah, setelah itu kan beliau gurunya itu. Itu kalau lagi mimpi, ketika itu kebingungan nyari titik air di Mekah, di pesantrennya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Mimpi takwilnya ke sana, datang ke Indonesia, pergi ke Jawa Tengah, ada namanya Purworejo, di situ nanya sama beliau. Bener, cari titik itu, bukan titik itu, airnya sampai sekarang keluar terus. Maka sumur itu disebut Bi'lut Taifur, sumur Taifur. Saya datang ke sana, klarifikasi lah. Kebetulan ketemu Taifur Sani, adiknya cuma kecil 2-3 tahun sama abangnya Mbak Taifur. Kebetulan juga sama-sama di Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki nantinya ketika itu. Ada tanya, Mbak Yai, saya pernah dengar dan pernah baca bahwa Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki pernah memohon takwil mimpinya kepada Mbak Taifur.
Oh benar. Nah, benar. Bahkan di sana sumurnya disebut sumur Thaifur. Ya banyak orang Indonesia hebat. Di Kediri, di kota Jampes, ada seorang imam, seorang kiai besar yang disebut Imam Ghazali muda. Nggak pernah ke Timur Tengah, Pak. Nggak pernah belajar ke Timur Tengah. Beliau mengarang sebuah kitab syarah dari kitabnya Imam Ghazali, namanya Minhajul Abidin. Nama kitabnya Sirajul Thalibin, dengan bahasa Arab, tebalnya segini, 2 jilid, ditashih oleh Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari. Ditashihnya harus. Beliau nggak pernah ke Timur Tengah, tapi bisa belajar, bisa mengarang kitab seperti itu. Syekh Ihsan Al-Jampesi di Jampes Kediri itu. Alhamdulillah ada sejarah dan sudah sampai ke makamnya. Utusan Al-Azhar Qairo sampai datang ke kota Jampes, meminta beliau untuk mengajar di Al-Azhar Qairo, bukan strata 1 tapi di magisternya, di tingkat 2 untuk ilmu tasawuf. Bayangkan ulama-ulama kita itu kalau bukan karena bimbingan Allah, mana bisa digarang kitab dengan tata bahasa yang begitu tinggi. Maka disebut Imam Ghazali muda, karena beliau bisa mensyarah kitabnya Imam Ghazali, namanya Minhajul Abidin. Kitab yang cukup bergengsi di pondok pesantren, yang boleh ngaji paling tidak dengan tahun pondok. Kalau baru 3 tahun nggak boleh. Tapi begitu. Saya bisa Al-Jampesi, ulama Indonesia. Kemarin meninggal hari Selasa. Ya, dia mau bertanya, Allah ini mengangkat ilmu dari dunia, bukan ilmunya yang dihilangkan, tapi dengan ulama-ulama yang dipanggil oleh Allah. Ulama-ulama kita udah satu-satu diambil. Sementara yang ada ulama-ulama panggung nih, yang Saban Sari ceramah terus, pesantrennya ditinggalin. Yang udah gak ngajar lagi. Kita bingung ini bahwa di Jakarta dulu kalau ada masalah, ada Muhammad Syafi'i Hazami, ada Buya Saifuddin Hamsin, ada punya guru dekat. Kalau ada masalah yang perlu kita pertanyakan ke beliau, karena beliau itu sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai mufaqih ahli fiqih gitu. Ada Kiai Hamid Prapanca. Kalau Syekh Yasin Al-Padani datang ke Jakarta, pasti ke Jakarta Selatan di Blok A. Datangnya ke Kiai Hamid. Udah gak ada. Ada anak Kiai Zaman, dengan satu lagi. Lalu ada Abdurrahman Nawawi, ulama. Udah gak ada. Di Klender udah gak ada. Wali Masjid Allah Al-Watani udah meninggal. Kiai Haji Baba Mursyidi Al-Falah udah gak ada. Abuya Muhajir Ahmad Zaidi Muhajir, ada punya guru, udah meninggal, udah gak ada lagi. Masih ada Kiai Abdul Rashid Syafi'iyah gak ada. Wali Masjid Kiai Haji Abdullah Syafi'i udah gak ada. Kiai Arman Abdul Salam udah gak ada. Buya Saifuddin yang terakhir udah gak ada. Mulanya mana kalau ada tadi? Kalau di selatan masih banyak. Di selatan gimana itu Pak? Ya Allah. Iya, udah deh. Makanya duduk aja dengan nanti. Makanya pakai istilah gini Pak, Allahu ma lam ya'lam. Antum udah tahu suatu ilmu, antum amalkan, nanti Allah kasih sesuatu yang engkau belum tahu. Itu yang disebut ilmu lagi gitu. Antum udah tahu fadilah baca Quran aja, amalkan yang udah kita ngaji ini, kita udah ngaji ini udah banyak. Amalkan yang udah kita tahu, amalkan. Nanti pasti Allah kasih tahu sesuatu yang nggak tahu. Begitu aja. Aneh bukan aneh. Dulu ngaji ke pemuji, dibentak-bentak, digoblok-goblok, pakai bahasa Sunda, reknaunya, bahasa Inggris, reknaunya, ngaji mama, tolong bego begitu, Indonesia, tolong bego pergi lu, datang lagi, reknau, ngaji, tolong, ditolong kita, 3 kalinya, reknaunya, kayak naon, begini.
seberapa jauh dia bisa memberikan pengaruh kepada orang yang tadinya nggak giat ibadah jadi giat ibadah, yang nggak mau ibadah jadi mau ibadah. Begitu Bang. Wa dukhulul waqti. Yang kelima, masuk waktu. Ini sering di Jumat. Kadang-kadang belum waktu udah azan. Gimana nggak sahnya Jumat? Ini hati-hati. Kalau khotib azan muadzin belum masuk waktu nih, misalnya khutbah Jumatnya jadi batal, manakala sudah sampai khotib naik udah mengucapkan assalamualaikum, kemudian mulainya alhamdulillah, belum masuk waktu batal semuanya. Tapi begitu alhamdulillah udah masuk waktu sah Jumatnya. Kan ada yang begitu tuh mesti. Kadang-kadang kecepatan dia punya azan. Kadang-kadang kecepatan dia punya azan. Batasnya sampai alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah alhamdulillah, disitulah starter Jumat. Starter Jumat. Belum lagi nanti di mana hukum sholat masjid yang berdampingan kayak di kalender rumahnya. Itu nggak main-main. Satu masjid bisa dibatalkan dengan aminnya nanti itu. Kita masuk di situ ya. Wa alla ya'taqida al-ilmu fatiyatihi, yang keenam itu mengetahui fardu sholatnya, dan yang ketujuh tidak boleh mengiktifatkan bahwa ini sunnah jadi fardu atau fardu jadi sunnah. Kadang-kadang kita nggak tahu, angkat tangan harus angkat tangan pada mana. Ya. Yang terakhir, menghindari hal-hal yang membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan insyaallah uzur sholat dan fardu sholat yang kita akan membahas insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان